pasal 5 ayat 2 ya. 2 ke berapa itu? Tahu lagi ya. Nanti dibacakan 1, 2 dan 1. Tidak akan dibaca lah. Di Bethlehem ya, kota Daud, lahir dari keturunan Yudea yang terkecil dari keturunan Yahudi ya. Jadi ada hal yang dinubuatkan ya, diperjanjikan, itu kan selisih antara kelahiran Tuhan Yesus dengan yang dinubuatkan, diperjanjikan itu ribuan tahun yang lalu loh. Kalau dekat-dekat 1 minggu kan kita bisa baku bisik kan. Kalau yang ribuan tahun yang lalu sebelum kelahiran Tuhan Yesus ternyata sudah diceritakan. Ini kan luar biasa loh, yang tidak bisa kita terjemahkan dengan logika kita. Kenapa begitu ya? Iya kan? Bahkan sampai dia mati, bangkit juga, mati pun dinubuatkan. Bangkit juga, malaikat menyampaikan itu kepada pertama kali ke Bunda Maria dan Maria Magdalena dan perempuan Samaria, kemudian kepada murid-murid. Janganlah engkau turunkan baroahmu kepada kami, sebagaimana engkau turunkan baroah kepada orang-orang yang engkau murkai. Jangan engkau biarkan hidup kami istidraj kepada kehancuran, sebagaimana engkau pernah mengistidrajkan orang-orang yang engkau. Mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah. Gini ya, kalau ajaran Tri itu gak ada, Bapa, Anak, Roh Kudus itu gak ada. Itu cuma ada di ajaran pagan. Karena rata-rata pagan itu 3. Dewa-dewa itu rata-rata 3. Jadi Kristen ini ikut-ikutan gitu. Pertama coba gini ya, Musa memperkenalkan Tuhan itu Esa, Ulangan 6 ayat 4. Yesus mengatakan Tuhan itu Esa, Markus 12:29. Nabi Muhammad mengatakan Tuhan itu ya Esa 1, Qul huwallahu ahad. Nah kalau ajaran pagan memang rata-rata 3. Coba dewa Roma itu 3, Jupiter, Juno, Minerva. Dewa Yunani 3, Zeus, Hera, Athena. Dewa Yunani 3, Mesir 3, Herus, Osiris, Isis. Di India dewanya 3, Brahma, Siwa, Wisnu. Nah Kristen ikut-ikutan, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi kalau kata Yesus, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu ajaran Yesus. Ya, 1. Ya. Terus yang kedua, Yesus datang menebus dosa, gak ada. Menebus dosa dengan darah manusia itu ajaran pagan. Dewa kalau lagi marah minta tumbal, maka pengikutnya cari orang untuk ditumbalkan, dikeluarkan darahnya untuk dijadikan tumbal. Nah kalau ajaran Yesus samawi, sama seperti Islam, bertobat ya, karena Tuhan ini maha penerima maaf. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi dosa bisa dihapus dengan bertobat. Yesus mengajarkan bertobat, Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18:3-8. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya tobat? Istighfar, minta ampun. Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah kami dan akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Juga perjanjian lama istighfar, Keluaran 34 ayat 9, Mazmur 79 ayat 9, Bilangan 14:19, Bilangan 14:20, sama. Nah, kalau ajaran menebus dosa dengan kematian manusia, tumbal namanya, ajaran iblis. Ya, ada juga orang Jawa dulu ya. Ya, tiba-tiba kaya mendadak. Ternyata ada yang ditumbalkan anaknya. Ajaran pesugihannya. Pesugihan itu apa? Dia rela menumbalkan anaknya supaya kaya mendadak. Karena ada ajaran kayak gitu tuh. Ya, jadi ajaran tumbal ini ajaran setan. Tapi kalau ajaran samawi, ajaran Islam, ajarannya Yesus, Nabi Musa, korban binatang, itu pun binatang yang halal dimakan, domba. Tidak ada korban buaya, itu gak ada. Kalau korban banyak, ada juga korban buaya,
perempuan itu korban buaya. Gitu. Jadi nggak ada ya. Ada kan deh. Jadi korban singa nggak ada. Apalagi manusia yang dilarang Tuhan. Tuhan ini melarang membunuh manusia. Ya, sehingga korban itu binatang. Gitu. Jadi banyak lah yang Kristen itu tidak ngerti Bible itu banyak. Ya, makanya kalian ngomong apapun nanti saya sangka pakai Bible. Ya, silakan apa lagi? Oke, makasih. Tapi yang abang bilang tadi itu masalah korban itu pada saat kalau kami bang, kalau kami pada saat zaman Musa itu ya masih ada korban. Tapi dengan adanya Yesus, dialah yang korban sejati bang. Dialah yang menebus dosa kita. Itu bang ya. Kalau abang bilang tadi dia meminta apa? Itu ya manusianya yang dibilang kan dia sebagai manusia sejati. Kalau kami percaya dia manusia sejati dan dia kalau kematian Yesus itu menebus dosa bang ya. Kalau kita pakai data yang menebus ke iblis bang. Karena yang menginginkan Yesus mati itu kan iblis. Yohanes 8:44. Caranya bagaimana iblis membunuh Yesus? Dengan melibatkan Yudas. Yohanes 13 ayat 2. Kan gitu. Nah Yesus apakah menyerahkan dirinya? Tidak. Dia melarikan diri dari pembunuhan itu. Yohanes 18 ayat 1. Dia melarikan diri. Tunggu dulu Bang, tunggu. Ini pakai data ini. Ya. Oke, Bang. Dia melarikan diri ke sungai Kidron. Coba Yohanes 18 ayat 1. Juga di dalam Lukas 13:33. Aku harus melanjutkan perjalananku, sebab tidak semestinya seorang nabi dibunuh. Nah, bukan hanya melarikan diri, berdoa dia supaya tidak dibunuh. Matius 26 ayat 38. Bahkan dia disuruh berjaga-jaga. Petrus, tidak kuatkah kamu berjaga-jaga malam ini saja? Matius 26 ayat 40. Bahkan dia minta pertolongan ke malaikat. Ya. Ini di dalam Matius 26 ayat 53. Akhirnya Tuhan mengutus malaikat untuk memberi kekuatan. Ini Lukas 22:43. Kata siapa menyerahkan dirinya? Wong dia melarikan diri, berdoa, ketakutan. Seharusnya kalau memang dia mati untuk menebus dosa, ya seharusnya ya rela dia, bukan melarikan diri. Bahkan orang yang ingin membunuh dia dikatakan iblis loh. Coba baca Yohanes 8:44. Iblislah bapakmu. Karena kalian mau melakukan keinginan bapakmu. Dialah pembunuh manusia sejak semula. Coba, andaikan dia mati untuk menebus dosa, seharusnya gini. Oh, kalian ingin membunuhku ya, tidak sabar ya, mau ditebus ya dosanya. Seharusnya gitu. Tapi Yesus marah mau dibunuh itu. Oh, kalau kamu mau membunuh aku, berarti bapakmu iblis. Ya. Kan gitu. Iya bang, itu waktu dia melahirkan diri, karena waktunya itu belum tiba bang. Waktunya belum tiba. Ya. Bang seharusnya kan ngomong bang, tunggu kalau mau ditebus dosanya gampang, tenang, pelan-pelan Pak Sopir, waktunya belum tiba. Udahlah kalian ini kok udah sabar banget ingin ditebus, tenang pelan-pelan. Nanti kalau sudah waktunya tanggal sekian, seharusnya gitu, bukan malah melarikan diri, berdoa, ketakutan. Seharusnya kan gitu kan. Jadi ya, itulah jangan di-framing. Enggak framing, Pak. Itulah manusianya, dia berdoa kepada Bapa. Ya. Sampai ya, memang sampai keluar keringat kayak darah. Memang susah. Coba ini aja bang, aku tanya satu, Yesus sama Bapa itu satu oknum yang sama atau berbeda itu bang? Satu hakikat tapi tiga pribadi itu bang. Di mana datanya? Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya di mana datanya? Aku dan Bapa itu tiga pribadi itu di mana? Ada itu di mana? Memang tidak di mana lagi? Ada di tapi Yohanes 1 ayat 1 bang. Pada mulanya adalah firman
Firman Roh itu Kudusnya kemana? dengan Allah. Ya, Roh Kudusnya kemana? khususnya ke Yesus. Roh Kudusnya, Bagaimana bang? Roh Kudusnya kemana bang? Cuman 2 aja situ. Nah itu di dalam Yesus itu ada Roh Kudus bang. Kalau gini ya, kalau orang itu ngerti benar-benar kitab suci, yang namanya firman itu tidak akan menjelma itu. Firman ini kan perkataan Tuhan. Mana datanya? Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Nah, karena firman itu perkataan, nggak pernah menjelma, diterima perkataan itu oleh Yesus. Kalau dibukukan menjadi Injil. Musa menerima firman Tuhan. Kalau dibukukan ya Taurat itu. Nabi Muhammad menerima firman Tuhan. Maka Al-Quran itu firman Tuhan. Jadi firman ini tidak pernah menjelma, diterima. Apa kata Yesus? Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Setelah aku terima firman itu, aku sampaikan kepada Israel. Yohanes 17:8. Sus, bagaimana caranya kamu menerima firman? Dengan cara aku mendengar. Mana datanya? Yohanes 15:15. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yohanes 8:40. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Yohanes 8:26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya. Jadi firman itu tidak pernah menjelma, diterima oleh para nabi. Karena tugasnya para nabi ini, utusan ini apa tugasnya? Penyampai firman. Mana datanya? Yohanes 3:34. Bukan firman jadi manusia, kata Yesus. Yesus ngomong, aku ini manusia menerima firman. Seperti Musa. Itu yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ye. Sus. Jangan gitu ya. Biar nggak tegang. Santai aja ya. Santai kita. Tapi itulah yang kami imani itu. Yang itu resiko. Beban masalahmu. Memang masing-masing kita bang. Kalau ini apa yang abang imani, abang imani. Apa yang saya imani. Tapi itu kita bukan hanya saling tukar pikiran ini kan. Tapi gini bang, bagaimana cara abang mempertanggungjawabkan iman abang? Ya itu, percaya Yesus sebagai Tuhan, dan Dia akan datang lagi. Kan memang dalam Islam dikatakan Isa itu sama dengan Yesus, tapi beda. Dia lahirnya beda bang. Isa semuanya beda bang, semuanya beda bang. Korma. Tapi Isa dibilang kalimatullah kan. Kalau bagian itunya sama bang. Ya. Sama ya. Oh ya. Okay. Banyak kan. Yang lainnya semuanya beda. Banyak yang diistimewakan untuk Isa, tapi kalau itu sama bang, menurut abang? Ini dua sosok pribadi yang berbeda. Hampir mirip tapi berbeda. Lahirnya berarti di zaman itu ada 2 wanita yang perawan, ada 2 perempuan yang perawan yang melahirkan seorang anak. Benar ya bang ya? Bukan bang, kan yang duluan abad pertama kan Alkitab bang. Loh, Isa itu abad bukan di abad pertama. Enggak, yang abad ke-6 sekitar 600 tahun barulah muncul. Sama bang, 7.000 tahun yang lalu Yesus Tuhan itu nggak pernah jadi manusia bang. 7.000 tahun lalu apa 8.000 tahun lalu. Nanti setelah itu baru Tuhan jadi manusia, begitu?
setelah pada saat zaman Musa, sebenarnya Yesus itu dia sudah ada, tapi kan dia datang sembunyi. Dia datang dari surga. Kan Oh, jadi waktu sebelum dilahirkan oleh Maria, Tuhannya sembunyi dulu nih. Dia di surga, bukan sembunyi. Belum turun bang. Oh, belum turun. Terus Ya, waktu sudah turun, dia ngajarin dirinya nggak dia Tuhan gitu. Padahal kalau gini bang ya, kita baca dalam kitab abang sendiri, abang yakini kitab suci itu, keinginan Yesus itu sebenarnya jelas. Apa yang Yesus mau, apa yang Yesus kehendaki itu jelas sekali, eksplisit bahkan. Dan bisa diterima oleh semua manusia yang memiliki akal sehat, kecuali yang rusak akalnya. Contoh nih ya, di dalam Yohanes 17:21, Yohanes 17:23, itu Yesus menghendaki supaya dunia tahu dia utusan. Dunia loh, bukan main-main loh. Walaupun dia diutus hanya ke Bani Israel, tapi yang Yesus inginkan kepada dunia supaya dunia tahu dia utusan loh, bukan Tuhan. Ini kata Yesus sendiri. Nah, coba baca Yohanes 17:21, coba. Tar bang. Coba baca. Diulang sama Yesus di Yohanes 17:23. Coba baca. Coba abang bisa baca kan? Coba abang tolong bantu kami bacakan. Oh, dia nggak ada Bible kayaknya bang, harus. Oh, nggak ada Bible. Oke, saya bacain aja ya. Yohanes 17:21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya. Apa kata Yesus? Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Yesus mau dunia ini percaya dia utusan. Diulang lagi di 23. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus Aku. Coba bayangkan, Yesus mau dunia tahu dia itu utusan, bukan Tuhan. Nah, sekarang yang Yesus ini Tuhan, ini informasi dari mana? Atau mau diambil semua nih? Ambil semua. Oke, Yesus utusan juga Tuhan. Berarti Tuhan menjadi utusan. Pertanyaannya, yang mengutus siapa? Ayo kita main ini, uji kegilaan. Ya, kita uji siapa yang paling gila. Yang paling gila menang. Bang Randy jangan lama-lama keluar dari TikTok. Itu kami nggak bisa dengar suaranya itu. Silakan kembali dulu bang. Kemental lagi nanti dia nih. Iya bang. Sudah bang, saya sudah bacakan tadi Yohanes 17:21, Yohanes 17:23. Iya, itulah sebagai kemanusiaannya bang, kemanusiaan sejati. Iya, berarti waktu dia jadi manusia dia berkata jujur atau dusta bang? Jujur, dia jujur. Jujur, Dia manusia, jujur. ya. Nah baik, sekarang di mana dia jujur dia katakan bahwa dia Tuhan. Bahkan dia sama dengan Bapa, bahkan dia adalah Bapa itu sendiri, bahkan di mana itu bang? Bang Randy jangan lama-lama keluar dari Bekasi nanti kemental itu. Iya, kan ada yang mengatakan seperti Thomas mengatakan, ya Tuhan, guru. Tuhan dan Allahku. Ya, kan kalau umpama seandainya Yesus bukan Tuhan, dia bilang kamu jangan sembarang. Tapi itu alibi Anda. Bagaimana kalau saya bikin alibi juga? Karena Yesus bukan Tuhan, maka dia tidak menjawab. Bukan alibi bang, itu ada dalilnya di. Iya, kan alasannya
Kalaulah memang dia bukan Tuhan, kata abang, pasti Yesus bilang, oh saya bukan Tuhan. Baik, saya juga bikin argumentasi yang sama, bahwa kata Thomas itu bukan ditujukan ke Yesus, sehingga dia nggak perlu membantah. Ayo, bisa nggak? Nah, yang mendukung argumentasi saya adalah Yesus sendiri. Di mana Yesus sendiri ada 300 lebih dia mengatakan dia utusan. Bahkan Yesus berkata, seorang utusan tidaklah sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari Tuhan. Nah, jika perkataan Yesus dipatahkan oleh seorang Thomas, maka bagaimana keimananmu terhadap Yesus? Bukankah perkataan Yesus lebih didahulukan daripada perkataan siapapun? Bahkan Yesus berkata, kesaksian Yohanes tidak lebih penting daripada kesaksian dia. Sebab dia bersaksi tentang diri dia sendiri, bahwa dia adalah utusan. Lalu bagaimana kita mau menggabungkan perkataan orang terhadap Yesus, lalu perkataan Yesus terhadap dirinya, sementara perkataannya ini kontradiksi, berseberangan. Ya kan begini bang, kan tidak mungkin Yesus mengatakan aku Tuhan, sembahlah aku. Tidak, tidak mungkin, karena memang dia bukan Tuhan. Dia Tuhan bang, dia Tuhan. Aduh, dan yang menuhankan Yesus, oke, boleh lah, boleh. Orang menuhankan Yesus boleh, orang menuhankan sandal boleh, menuhankan ya, ingat. Tapi bukan berarti ketika dia menuhankan sesuatu itu benar Tuhan, belum tentu. Sekarang saya tanya bang, ada orang menuhankan anak sapi, kira-kira sapi itu Tuhan bukan bang? Iya, kalau menurut keyakinan orangnya itu Tuhan, betul kan? Nah, menurut keyakinan orang yang menuhankan sapi, ya sapi itu Tuhan. Sama, ada orang yang menuhankan anaknya manusia, anaknya orang, dia mengatakan itu, iya keyakinannya itu Tuhan. Tapi benarkah anak manusia itu Tuhan? Daripada kita bingung-bingung ya, meraba-raba, tanya aja sama orangnya langsung. Kan ada tertulis dalam Bible Anda, kesaksian Yesus tentang dirinya. Ya memang dibilang utusan, tapi di utusan maksudnya itu dia supaya orang-orang orang Yahudi itu percaya bahwa dia itu dia orang Yahudi percaya dia manusia dan sekaligus Tuhan. Tuhan ya gitu. Oh, abang tahu Konsili Kalsedon bang? Abang pernah baca tentang sejarah Konsili Kalsedon bang, tahun 451? Belum bang. Nah, di Konsili Kalsedon itu baru ditetapkan Yesus sepenuhnya manusia, Yesus sepenuhnya Tuhan. Itu bang. Nah, itu tahun berapa tuh Konsili Kalsedon itu? Ya tadi itu yang abang bilang. Nah, tahun 451. Yesus hidup di tahun berapa? Itu menurut sejarah yang jangan deh rasa was-was begitu, takut-takut melu, gak bakal tenang hidup kamu. Itu yang mereka kutip dari yang dari di kanon-kanonkan itu, Pak. Waduh, inilah dari Alkitab. Inilah gini. Padahal ya dasar iman seseorang itu, ya dasar yang paling fundamental, pondasi itu adalah mengenal Tuhan. Iya. Itu dulu, mengenal Tuhan. Nah, sekarang kalian mengatakan Yesus Tuhan, tetapi Yesus memperkenalkan dirinya bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan ketika Yesus memperkenalkan dirinya. Bukan Tuhan. Dia utusan. Bahkan Yesus mempraktekkan segala kehidupannya. Dia berdoa kepada Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu kemanusiaannya, Bang. Ya memang dia manusia, faktanya Yesus manusia, Bang. Dia manusia untuk menyampaikan kepada manusia. Apa yang disampaikan kepada manusia? Ketahui manusia, Tuhan kita, Tuhan itu Esa, saya ini utusan. Itu yang disampaikan oleh manusia ini, yang namanya Yesus ini. Saya belum dapat di Bible ketuhanan Yesus menyampaikan kepada manusia dia Tuhan. Iya, ada nggak ketuhanan Yesus? Tidak ada ya? Memang tidak ada. Cuman dari pernyataan dari murid-murid. Baik.
perkataan dari murid-muridnya pun itu bersifat ambigu, tidak eksplisit menunjukkan dia Tuhan. Enggak. Sekarang saya tanya Bang, kalau murid-murid tahu bahwa Yesus itu Tuhan, apakah mereka juga tahu bahwa Tuhan itu rupanya seperti hantu? Tidak. Nah, murid-murid juga bilang dia hantu. Ya, yang waktu di apa kan di ada dua peristiwa di laut sama waktu dia datang ke rumah mereka. Nah, tapi abang, setelah dia itu kan mereka kan kaget waktu dia berjalan di atas. Kaget. Jadi karena kaget mereka ada yang bilang dia Tuhan, ada yang bilang dia hantu, begitu? Enggak, kan mereka kan murid-muridnya ini taunya Yesus di apa muncul tiba-tiba. Jadi mereka kaget. Setelah dipanggil mendekat baru mereka ini lihat. Bang, saya mau tanya abang, kira-kira orang-orang yang hidup semasa dengan Yesus itu mereka tahu Tuhan itu kayak apa? Tahu nggak? Tahu. Apa mereka tahu Tuhan itu hantu? Tapi begini bang, ada sebagian orang Yahudi. Udah. Kita bicara murid-muridnya dulu. Bicara yang ikut Yesus aja tiap hari nih. Yesus ke sana mereka ikut, Yesus ke sini mereka ikut. Nah, mereka tahu nggak Yesus itu Tuhan? Tahu, murid-muridnya. Apa ini? Pencet itu HP-nya. Lanjut. Saya. HP abang ya. Di mananya? Oke. Kita lanjut. Baik. Abang, saya mau tanya abang sebelumnya udah tahu pulpen itu kayak apa? Benar nggak? Abang tahu pulpen? Ya, saya belum tahu pulpen. Setelah saya pakai baru saya tahu. Nah, abang udah tahu. Anggap abang udah tahu pulpen. Lalu saya datang ke abang bawa obeng. Saya bilang, "Bang, ini pulpen, Bang." Kira-kira abang akan benarkan saya tuh? Kamu gila kamu. Itu gini, Bang. Itu bukan pulpen. Gini, Bang, kalau pulpen saya lihat. Oh, ini pulpen. Saya buktikan dulu. Iya. Udah, betul. Abang udah tahu. Anggap aja abang udah tahu pulpen. Iya, oke. Lalu saya datang ke abang, saya tunjukkan obeng, saya bilang, "Bang, ini pulpen, Bang." Kira-kira abang percaya nggak yang saya tunjukkan itu pulpen? Ya bukan lah, karena abang sudah tahu pulpen kayak apa, kan gitu. Iya. Baik. Kalaulah memang mereka tahu Tuhan, ya. Ketika Yesus muncul, apakah mereka juga tahu bahwa Tuhan itu hantu? Gimana, Bang? Ulangi. Nah, kan mereka katanya sudah tahu Tuhan. Lalu datang Yesus, mereka bilang hantu. Apakah mereka juga tahu bahwa Tuhan itu hantu? Ya, itu kan samar-samar kan dari jauh. Artinya begini, Bang, orang-orang Yahudi saat itu, bahkan Yesus sendiri itu mengajarkan mereka tentang kitab Torah. Yesus bacakan kepada mereka. Ada sebagian orang Yahudi. Saya nggak bicara sebagian. Saya ikuti abang, yang abang bilang murid-murid tahu dia Tuhan. Saya nggak mau ke orang yang nggak tahu dia Tuhan ini, yang tahu dulu nih. Nah, pertanyaan saya, kalaulah mereka tahu Yesus itu Tuhan, apakah mereka juga tahu bahwa Tuhan itu hantu? Tidak. Nah, buktinya mereka bilang Yesus hantu 2 kali pula. Tapi jangan tapi, Bang. Saya mau tanya abang, yang di dalam rumah ketika Yesus datang itu orang-orang yang percaya Yesus atau yang tidak percaya Yesus? Ya, yang murid-muridnya percaya Yesus. Nah, berarti mereka sudah tahu Tuhan. Nah, pertanyaannya kan jadi ke sana. Kalaulah mereka tahu Tuhan, ya apakah mereka juga tahu bahwa Tuhan itu hantu? Kan enggak. Sama halnya ketika abang sudah tahu pulpen, saya kasih obeng, saya bilang ini pulpen, abang akan bilang itu bukan pulpen. Walaupun abang nggak tahu nama obeng itu apa, yang jelas itu bukan pulpen. Nah, betul kan? Ya. Ya, kalaulah mereka tahu Yesus itu Tuhan, nggak mungkin mereka bilang Yesus itu hantu, nggak mungkin.
Ya, saya pelajari itu dulu, Bang. Nah, bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan ketuhanan dirinya, padahal itu hal yang paling dasar dalam sebuah keimanan. Kan kayak saya punya bapak si A gitu kan, saya tidak mau ngomong ke teman-teman, oh bapak saya namanya si A, kan tidak begitu, Bang. Iya, itu Anda memperkenalkan bapaknya. Contoh bagus. Anda tahu bapak Anda, tiba-tiba bapak Anda muncul di hadapan Anda, terus Anda bilang, hantu. Enggak kan? Anda sudah tahu itu bapakmu. Nah, betul. Kalaulah murid-murid tahu Yesus itu Tuhan, ketika Yesus muncul di hadapan mereka, nggak perlu ada narasi hantu. Bahkan Yesus harus, ini lihat nih, hantu tak punya daging, tak punya tulang. Ini lihat, aku punya tulang, ya, punya daging. Nih. Itu kan artinya begini, Bang. Artinya apa lagi? Dia kan sudah pada saat yang dibilang tidak punya, lihatlah aku punya daging. Nah, itu kan Yesus sudah bangkit itu. Yang ketiga. Iya. Pertanyaannya, itu Tuhan atau bukan? Kan mereka sudah tahu bahwa Yesus itu sudah mati, tapi dia membuktikan lagi. Yang mereka tahu dari hasil mereka itu kan mereka-reka, karena kejadian itu mereka nggak ada. Jadi mereka cuma tahu, oh Yesus sudah disalibin. Ya, artinya kalau mereka pun tahu Yesus itu Tuhan, mereka akan bilang, waduh Tuhan sudah disalibin. Makanya begitu Tuhan muncul di hadapan mereka anggap Tuhan ada mati, itu hantu yang muncul. Kok jadi Tuhan dipermainkan kayak begini ya? Ampun. Ngeri kali keimanan Kristen terhadap Yesus ini ya. Bukan dipermainkan, cuman ya itulah kebanyakan sebagian dari orang Yahudi masih menantikan. Saya sudah sekali lagi, Bang, saya nggak ngomong sebagian yang nggak percaya. Ngapain kita urus yang nggak percaya? Kita urus yang kata abang sendiri percaya. Nah, sekarang kita lihat apa yang mereka percaya. Berarti perkataan Yesus kepada mereka ini hanya dusta belaka. Yang benar itu orang Kristen hari ini, orang yang hidup sejaman dengan Yesus, yang Yesus sampaikan kepada mereka bahwa aku ini telah menyampaikan segala firman, ya, firman yang kusampaikan telah kalian terima semuanya. Bahkan Yesus berkata, siapa yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan, dan Yesus telah menyampaikan itu. Kira-kira Yesus ini bohong apa jujur ketika dia menyampaikan hal itu? Ya, apa yang tertera di Bible itu adalah benar. Jujur. Berarti murid-murid tahu Yesus itu utusan apa Tuhan? Yang mereka katakan itu Tuhan, dibilang guru atau rabi. Tapi yang masalah yang dibilang di laut itu dikiranya hantu, itu saya pelajari dulu itu, Bang. Oke, baiklah. Sekarang begini, Bang. Yesus itu kan ya punya sejarah dan diketahui di dalam Yerusalem itu sendiri karena dia lahir di sana kan. Iya. Nah, dalam penyampaiannya itu tentu ada yang terima, ada yang menolak. Itu semua para nabi begitu. Semua para nabi yang diutus itu begitu. Ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak itu binasa, yang menerima itu selamat. Kan begitu. Mulai dari Moses, Salomo dan lain-lain sampai kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada yang terima, ada yang menolak. Itu konsekuensi. Tetapi bukan berarti seorang nabi itu gagal ketika tidak ada yang menerima ajarannya. Bukan berarti dia gagal. Ya. Tetapi apa yang dikehendaki ya, dari manusia-manusia yang menolak ini, ya berarti mereka menghendaki kehidupan akhir mereka itu yang sengsara, yang menderita. Itu pilihan mereka. Coba bayangkan, kalaulah memang Yesus itu benar-benar Tuhan, orang akan bertanya, benarkah Tuhan itu semisal dengan kita, manusia normal ini?
Ya. Orang Kristen menjawab, ya itu benar di Kejadian 1 nomor 26. Marilah kita menjadikan manusia segambar. Ya toh? Nah, Ya, betul. berarti orang tahu Tuhan yang tadinya tidak kelihatan, yang tidak terlihat, orang sudah mulai tahu, ah nggak apa-apa kau nggak kelihatan, toh kau nanti bentuknya kayak kita juga, kan begitu. Jadi misteri ilahi, misteri Tuhan itu nggak ada lagi, udah nggak misteri lagi. Orang udah tahu, kau nggak kelihatan nggak apa-apa, yang penting kami udah tahu rupamu, ya, bentukmu ya kayak kami, punya 2 tangan, punya kepala, hidung. Cuman jadi pertanyaan, kau perempuan apa laki-laki? Dia datang ke dunia ini ada misi, Bang. Misi khusus. Enggak, kita ini kan perkenalan Tuhan. Nah, perkenalan Tuhan. Ya, oh, ya, siapa Tuhan? Bagaimana Tuhan? Menurut Bible itu kan ada. Jadi Tuhannya dalam orang Kristen itu seperti manusia, betul tidak? Maksudnya saya menyambung tadi tuh yang abang bilang, oh menciptakan segambar dengan manusia, tidak misteri lagi. Nah, tapi itu yang saya tanggapi, dia datang karena misinya ada misi khusus untuk menyelamatkan. Kira-kira kalau umpama yang kita berbuat dosa, yang menyelamatkan apakah cuma dengan perbuatan baik? Apakah kita sudah bisa menimbang, oh perbuatan baik saya lebih besar daripada dosa? Nggak ada yang tahu perbuatan dia sudah berapa, dosa dia sudah berapa, nggak ada manusia yang tahu. Iya, nggak ada. Maksudnya untuk itu dia datang untuk menunjukkan ini dosamu sekian, kebaikanmu sekian, begitu? Bukan, Bang. Dia sudah sudah menebus dosa kita, tapi walaupun dia sudah menebus, jangan semena-mena untuk berbuat apa, tetap juga. Oh, jadi Yesus ini menebus hanya sekali saja. Jadi kalau sudah ditebus lalu Anda jatuh dalam kesalahan dan dosa, ya udah urusanmu, begitu. Sekali aja ditebus ya. Ya, artinya sebelum terlambat. Maksudnya kalau dia sebelum terlambat ini artinya pada saat dia datang, baru misalnya saya belum bertobat, ya saya tidak selamat. Itu, Bang. Jadi terus kalau sudah bertobat berarti sudah tidak bisa lagi melakukan kesalahan, begitu? Ya, kita kan sebagai manusia, iblis ini kan di mana-mana, Bang. Jadi kalau tergantung iman kita, kalau iman lemah, ya ya berarti fungsi penebusan itu tidak maksimal, Bang. Jadi fungsi penebusan tadi itu nggak maksimal karena manusia masih punya potensi melakukan kesalahan. Tapi begini, Bang, sebelum dia datang yang kedua kali, kalau kita belum bertobat, ya itu menjadi neraka tempat. Ya, yang betul. Mungkin ya. Betul. Siapa yang tidak mengikuti perkataan Yesus, maka kehidupan akhir dia adalah di neraka. Betul atau tidak? Iya, betul. Betul. Ternyata kalian mengikuti perkataan selain Yesus untuk menuhankan Yesus, bukan perkataan Yesus. Tidak lagi bagaimana? Orang Yesus bilang dia utusan, Bang. Kalian bilang dia Tuhan. Siapa yang mengatakan dia Tuhan? Bukan Yesus, orang lain. Nah, sementara Anda yakini siapa yang tidak mengikuti perkataan Yesus masuk neraka. Gini, Bang, kita kan tidak hidup di zaman Musa. Kita hidup di zaman modern, zaman sekarang. Jadi apa yang tertulis di Bible itu, ya itulah yang kita percaya. Baik, saya pun baca apa yang tertulis. 300 kali lebih Yesus mengatakan dia utusan. Coba bayangkan, tak ada satupun dari lisan dia mengatakan dia Tuhan. Tidak ada yang mengatakan dia Tuhan. Yang mengatakan dia Tuhan bukan dia, orang lain yang mengatakan tentang dia. Jadi 300 yang lebih tadi gugur hanya gara-gara perkataan satu orang lain. Wah, berarti bukan perkataan Yesus yang diikutin. Coba.
Gini Bang, kalau kan dia sebagai Tuhan itu memang dia manusia sejati dan Tuhan yang dikatakan sebagai Tuhan itu dari perbuatannya. Kan dia tidak sombong. Oh, dia Tuhan. Oh, jadi setiap perbuatan Yesus itu yang menjadikan dia Tuhan. Baik, perbuatan apa yang menjadikan dia Tuhan? Saya tanya. Itu membangkitkan orang mati. Oke, jadi kalau ada orang membangkitkan orang mati, Tuhan juga berarti. Ya, mungkin menjurus ke Elia ini Bang ya. Ya, kita lihat fakta aja kan tertulis kalau memang standarnya Yesus itu Tuhan karena dia membangkitkan orang mati, berarti ada lagi orang Tuhan lain yang lain karena dia juga membangkitkan orang mati. Termasuk Paulus. Paulus juga Tuhan. Banyak musanya, banyak mujizatnya membangkitkan orang mati. Nah, terus apa lagi? Badai aja turut kepada dia. Baik. Terus apa lagi? Kalau menyembuhkan orang buta, lumpuh. Bukan cuma Yesus, ada orang lain juga yang bisa menyembuhkan orang buta, lumpuh. Ada yang lain. Ada tapinya lagi. Iya, ada bedanya itu yang kayak Elia. Cuma ini ada bedanya lagi nih. Ini repot kalau gini Bang. Kalau Elia hanya kuasanya dari Bapa, tapi kalau Yesus dari mana? Dirinya sendiri. Coba di mana Yesus baca itu dari dirinya sendiri. Iya Bang Ben. Bacain KPR 2 nomor 22 Bang. Baik, bener baik. Enggak ada itu Bang. Siapa namanya? Coba disimak Bang. KPR mana Bang? 2 nomor 22. Sebentar, KPR 2. Oke. Hai orang-orang Israel. Ini ya. Dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Tuhan dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi kuasa sendiri atau dia hanya perantara Bang? Kuasanya Allah apa kuasa sendiri Bang? Ya kuasanya sendiri Bang. Nah, itu tadi ayatnya bilang apa ini Bang? Bang, ini tertulis Bang. Abang sudah sepakat. Kita kan tidak hidup di masa itu. Kita cuma tahu dari tulisan. Oke, sekarang di tulisannya mengatakan demikian. Ayo, gimana Bang? Ya gimana sama ya dengan Elia ya. Pelajari dulu. Disuruh baca ulang. Oke, saya baca lagi. Bisa dibantu tunjukkan nggak Bang? Kalau ada yang bisa ada tunjukkan ini, biar enak. Saya udah bacain. Ya, Enggak, open cam maksudnya Bang. Oh, open cam. nanti. Ini kasihan ini kan. Ya, yang saya baca. Dia kalau baca soalnya dia keluar dari aplikasi, ntar dia ngopi dia. Enggak, saya lihat. Ya, Kisah Para Rasul 2 nomor 22 Bang. Oh iya. Kisah 2 ayat 22 ya Bang. Ya. Gerak-gerak ini nanti langsung buyar nih kabelnya nih. Gak bagus. Iya. Soalnya dia tadi buka laptopnya jadi kopi dia. Ya. Pak Randy udah kita bacakan saja ya. Ini insya Allah saya bacakan ini apa adanya saja ini saya bacakan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Tuhan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Dia. Dia ini siapa? Yesus. Dia merujuk ke siapa? Ke Yesus. Ke Bapa. Kok ke Bapa? Ini loh, coba Pak, teman-teman, gini. Teman-teman Kristen, tolong kalau mau baca Bible, usahakan pakai kamus bahasa Indonesia ada di samping. Karena saya lihat ini kurang bahasa Indonesianya kurang. Teman-teman Kristen ini. Ya. Dia di sini kepada Yesus.
di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus adalah pemberian dari Tuhan, dan Yesus cuma perantara. Tuhan, karena dia cuma perantara. Sama kan dengan Elia, Pak, nggak ada bedanya. Udah Bang Randy? Iya Bang, iya. Oke, jadi yang tertulis demikian ya. Yang merusak semua tatanan ya, pemahaman itu kata tapi itu Pak. Kata tapi ini paling bahaya. Kata tapi ini repot Pak. Yesus itu utusan, iya dia utusan, tapi lagi yang membuat masalah. Ya kan? Yesus itu hamba, iya dia hamba, tapi lagi yang bermasalah. Ini tapi tergugat ini nanti. Bang Ben, kita gugat tapi nih, tapi yang merusak semua ini. Coba tambahin satu lagi Bang. KPR 3 nomor 13 Bang. KPR 3 nomor? KPR 3 nomor 13. 13. Oke. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Silakan Bang Ben. Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Jadi Yesus Allah atau hamba Allah Bang? Hamba. Clear. Lanjut. Masih ada lagi Bang Ben biar tambah jelas gitu loh. Janganlah dua itu dulu nanti kalau kurang tambah lagi. Iya. Bagaimana di Alkitab itu Bang? Di Bible itu Bang? Oh iya, di KPR ini di Kisah Para Rasul. Kitab Weda kayaknya nih. KPR itu Kisah Para Rasul. Oh. Di mana itu Bang? Biar Bang, saya kasih tahu Abang kunci selamat dari diskusi Bang. Ya, Abang tinggal bilang Bible bukan firman Tuhan. Selesai Bang, Abang selamat. Gak dikejar-kejar, serius Bang. Kata sama Aldo itu, Romo Aldo yang bilang gitu. Enggak, saya pernah sama Oten begitu Bang. Gara-gara dia bawa ya di dalam Al-Quran, dia tanya saya gini, Al-Quran itu firman wahyu Tuhan? Ya. Berarti Tuhanmu mengatakan Nabi gila. Nah, saya balik lagi. Oh, berarti sama. Di Biblemu itu kitab suci bukan? Firman Tuhan bukan? Dibilang, oh bukan. Gara-gara takut Markus 3:21 kan. Dia langsung bilang Bible bukan firman. Selamat dia. Halo Bang. Iya kan di Markus 12:9 kan Yesus jelas bilang Tuhan Allah kita itu loh Bang, bayangin coba. Dia punya Tuhan loh Bang, Tuhan Allah kita. Halo Bang. Yang kita imani bahwa Bible itu bukan, kitab itu bukan turun dari langit, cuman kitab Taurat lah yang itu yang turun dari langit itu waktu zaman Musa. 10 hukum Taurat. Nggak ada Bang. Nggak ada Bang. 10 hukum Taurat. Kalau di Bible ada Bang. Ya, nggak ada turun dari langit Bang. Ada Bang. Di mana? 10 hukum Taurat waktu zaman Musa. Tapi kalau untuk sebentar. Bang Ben, ya. benarkah ya di loh batu itu turun dari langit Bang? 10 tertulis dari langit itu. Iya, 2 loh batu. Ya, yang diketahui cuma diberikan saat di Sinai. Itu pun udah dipecahin sama Musa. Sinai, betul. Nah. Iya, tapi kan udah dipecah sama Musa. Udah gak ada. Terus Musa nulis lagi. Nah itu. Enggak gini, maksudnya yang saya mau jelaskan bahwa kitab Bible itu bukan turun dari langit. Bible itu dari perbuatan Yesus. Ya, itulah yang ditulis oleh Yohanes. Saya tambahin lagi Bang ayatnya. Silakan Bang. Ya, Bang Hadid bacain John 4 nomor 22. Ayatnya Bang, biar ya berapa? Biar kamu menyembah John 4 nomor 22. Yang tidak kamu kenal, kata Yesus nih. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami
menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus dia bilang, menyembah. kami menyembah. Dia menyembah Tuhan loh bang, ngakunya bang. Masa ada Tuhan menyembah Tuhan lain bang? Di mana itu bang? Yohanes 4, nomor 22. Yohanes 4 ayat 22. Oke. Ya. Coba gimana bang? Apa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, kata Yesus. Haleluya. Ya benar. Abang benarkan. Jangan lagi ada tapinya ya bang ya. Iya. Yesus menyembah Tuhan, Oke. bang, benar ya? Ya, Yesus menyembah Tuhan. Benar bang. Yesus menyembah Tuhan. Sebenarnya jangan cuma ini baca dari perikopnya bang. Kalau umpama jangan cuma boleh abang baca dari ayat 1 kita baca dari sampai habis perikopnya. bang. Yohanes 4 Ya. itu bang. Iya, abang baca dari ayat 1 sampai habis. Itu tidak merubah statement Yesus di ayat 22 bang. Saya pastikan Percakapan itu. dengan perempuan Samaria. Bahkan kalau dikatakan ya dari perikopnya, poinnya ada di situ ya. Dari semua percakapan tetap itu, tidak poinnya merubah ada di itu. situ. Ayat 22 tetap. Betul. Jadi abang baca dari ayat 1 itu, dari pasal 4 dari ayat 1 sampai habis. Ayat 22 tetap tidak merubah pengakuan Yesus dia menyembah Tuhan bang. Kan dia perempuan Samaria ini dia kan berdusta. Dia bilang saya tidak punya suami kan. Terus Yesus sudah tahu. Terus bilang kamu sudah menceraikan suamimu sudah berapa ini? Sudah ada berapa suamimu? Baru dia bilang. Intinya apa bang? Intinya bang? Guru. Makanya ini dia bilang dia minta air kan. Yesus minta air kan kepada perempuan itu. Enggak, intinya di ayat 22 itu Yesus itu jujur atau dia lagi berbohong bang? Iya, dia jujur menyembah apa yang kau. Kalau jujur berarti benar yang dikatakan dia bahwa dia menyembah Tuhan, benar. Benar nggak bang? Kalau dia jujur berarti dia menyembah Tuhan, benar nggak bang? Nah, kalau Yesus menyembah Tuhan berarti dia Tuhan atau bukan bang? Enggak ada ya, maksudnya perkataan ini Yesus sebagai manusia, itulah bang Tritunggalnya yang kita Udah pusing dia, udah bingung bang Ben. Karena doktrin Tritunggal itu sudah mengakar. Jadi baca Bible itu bukan lagi berdasarkan kaidah bahasa, tapi berdasarkan doktrin. Itu aja. Iya. Cukup sebenarnya dengan pengakuan Yesus menyembah Tuhan pada John pasal 4 nomor 22. Kalau Anda menganggap bahwa Yesus itu jujur, berarti ya Yesus itu menyembah Tuhan seperti apa yang dia katakan. Kecuali Anda menuduh Yesus sedang berbohong. Ini pilihan yang gak enak ini buat Anda bang. Ini bang Randy, saya sering mengulang. Dulu saya kecil itu saya ingat ya, kalau mau duduk di bantal suka dikatakan jangan duduk di bantal nanti bisul. Jangan duduk di bantal nanti bisul pantat. Itu saya yakini bang. Sampai kalau mau duduk di bantal itu yang terngiang di otak saya tuh bisul gitu bang. Begitu saya dewasa bang, begitu saya dewasa saya berpikir apa hubungan antara bisul di pantat dengan duduk di bantal. Ternyata nggak ada kaitannya sama sekali bang. Bahkan saya duduki berulang-ulang saya bilang coba bisul, nggak bisul juga bang. Ya mungkin. Ya, ini itu yang disebut kan dengan apa? Doktrin bang. Doktrin itu sudah melekat di saya sejak kecil bang. Ketika dikatakan jangan duduk di bantal nanti bisul, akhirnya saya nggak berani duduk di bantal bang. Tapi ketika saya mulai mengaktifkan akal sehat saya, mempertanyakan apa yang mereka doktrinkan ke saya bang, ternyata tidak bisa dibuktikan bang. Iya. Ya hari ini pun sama bang. Cuman agar bantal itu bukan sebagai tempat duduk.
Yang saya masalahnya adalah doktrin antara bisul di pantat dengan duduk di bantal, Bang. Apa hubungannya? Memang tidak ada hubungan. Oke, berarti doktrinnya itu salah. Abu itu. Doktrin yang kita telan bulat selama ini ternyata bertentangan dengan fakta gitu loh, Bang. Itu loh maksudnya. Iya. Itu maksudnya, Bang. Makanya kaitannya dengan Bible ini salah gimana, Bang? Ya, Nah itu tadi udah doktrin itu, dijabarkan. Bang. Doktrin dan fakta Anda berdasarkan tulisan di Bible bertentangan dengan itu fakta. bertentangan. Fakta yang ada di Bible bertentangan, Bang. Ketika doktrin Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, fakta dalam Bible berbicara Yesus mengaku menyembah Tuhan. Fakta dalam Bible berbicara Yesus adalah hamba Allah. Bahkan fakta dalam Bible jelas, kalau Anda buka di kitab Wahyu 3:14, Yesus diciptakan Allah, Bang. Bayangin coba. Memang ada tertulis dalam Bible itu ya berdoa kepada Bapa, ya dibilang sebagai utusan, itulah kemanusiaannya. Tapi lagi kan saya udah bilang kata tapi ini Bang Ben, kita harus cari tahu tapi ini siapa dia nih. Bikin masalah terus tapi ini. Ada. Ya. Makanya itu yang dia berdoa kepada Bapa, dan ada juga mengatakan dia Tuhan. Di mana itu? Saya lupa. Yang seperti apa bunyinya? Bapa dalam aku dalam Bapa. Oh, Bapa dalam aku dalam Bapa. Anda buka di Yohanes 17 nomor 18 kalau nggak 21 saya lupa. Di situ juga dikatakan Bapa dalam aku dalam Bapa. Murid-murid juga ada di dalam Bapa, sama seperti aku di dalam Bapa. Tuhan juga, Bang, murid-murid. Tidak begitu, Bang. Masa murid-murid ada dalam Bapa? Buka aja ayatnya. Saya bacakan Yohanes 17:21, Yohanes 17:23, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya. Makanya saya tanya, yang diinginkan Yesus kepada dunia ini supaya dunia tahu dia Tuhan apa utusan. Ternyata dia pingin dunia tahu dia utusan. Nah, gimana, Bang? Murid-murid juga ada dalam Bapa dalam mereka, Bang. Supaya sama seperti kita. Oh, bayangin coba. Tuhan juga ini berarti murid-murid ini. Itu bukan di ini begitu, Bang. Di prediksi begitu, Bang. Itu ada. Oke, saya mau tanya Abang lagi, Bang. Bang, yang mengampuni dosa itu manusia apa Tuhan, Bang? Tuhan. Oke, kita baca di dalam Yohanes 20 nomor 23. Kata Yesus, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Artinya Tuhan Kristen tambah lagi 12 orang. Karena tadi mulai kronologisnya Yesus berkata supaya kalian juga dalam kita. Berarti bagian lagi dari tadi. Kalau Yesus bagian dari Bapa, sama seperti kita. Setelah itu Yesus berkata, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kenapa saya bilang begitu? Dari atas, di atas narasinya dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan setelah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Baik. Yesus menerima. Ketika Yesus menerima dari Bapa, kalian berkata Yesus Tuhan. Sekarang Yesus juga Tuhan tadi memberikan lagi kepada murid-murid. Berarti kita pakai standar yang sama. Berarti murid-murid juga Tuhan. Selesai. Nggak ada tapi lagi, Bang. Tapi ini udah terlalu banyak masalah. Bang, jangan bawa-bawa tapi lagi. Cukup. Ya. Saya tanggapi, Bang. Ya, maksudnya itu artinya maksudnya
Tuhan mengampuni dosa kita. Begitu juga kita kalau bukan mengampuni, kita ke orang berbuat salah kepada kita ampuni. Itulah ajaran Yesus kasih. Apa itu dosa, Bang? Izin sebentar yang bingung. Jadi yang baru naik, Bang. Yang baru naik, silakan Bang Hia, Kristen atau Islam, Bang? Ya, selamat pagi, Kristen. Oke. Oh, pagi. Oke, lanjut. Izin ya dikit ya. Masa nggak tahu kita berteman, masa nggak tahu. Bentar. Jadi saya ini masih bingung nih. Sebenarnya Tuhan Anda itu ada berapa, Bang? Itu aja dulu clearkan dulu. Loh, satu ini yang mana? Yang mengutus Jesus atau yang diutus ini yang Tuhan? Itulah satu hakikat, tapi 3 pribadi, Bang. Ya, yang saya imani. Gini, oke, ini saya kasih analogi nih. Ya, Bang Ton hakikatnya manusia, Ben Abraham hakikatnya manusia, Bang Abu Hadid hakikatnya manusia. Hakikatnya sama-sama manusia. Berarti ada berapa manusia, Bang? Ya, kalau ada banyak manusia, tapi kalau ini begitu, maksudnya. Oke, ini saya perjelas lagi. Kayak begini, Bang. Benar-benar yang kata Abang itu benar. Tapi lagi, Bang. Siapa yang ini? Abang punya hakikat manusia, saya punya hakikat manusia. Saya satu hakikat kan itu namanya? Hakikatnya sama kan? Satu manusia. Iya. Jadi ada berapa manusia, Bang? 3 apa 1? Ada banyak. Yes. Itulah yang kalau Anda mengatakan ada 3 pribadi, tapi hakikatnya satu yaitu Tuhan. Berarti ya Tuhannya ada 3, Bang. Sesimpel itu cara berpikirnya, Bang. Dan saya bisa buktikan itu kalau Anda klaim dia juga Tuhan. Ketika di kerajaan surga saya tanya, saya di kerajaan surga ada berapa Tuhan, Bang, nantinya? Menurut Abang? Di surga ada 1, Bang. Siapa? Bapak apa Jesus? Bapak Jesus? Ya, Yesus itu karena dia sudah naik ke surga. Yakin? Duduk. Bang Abu Hadid bisa minta tolong bacain Wahyu 3 nomor 12. Oke, meluncur. Ini di kerajaan surga ini, Bang. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allah, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Silakan. Allahku. Jadi ada berapa Allah, Bang, di atas, Bang? Kalau Jesus juga Allah, Bang. Ya, kalau saya 1. Tetap 1, Bang. Tetap 1, Bang. Abang mau pakai rumus kalkulus, mau rumus apapun, tetap 1, Bang. 1, Bang. Tetap 1. Iya, Bang, 1. Betul, itulah iman, Bang. Itulah iman, Bang. Kami akui itulah iman. Abang kekeh dengan iman. Yang kalau kita pertanyakan itu cuma gampang. Benarkah iman orang Kristen hari ini dengan imannya para murid-murid Yesus? Nah, itu yang kita bisa uji, Bang. Bagaimana iman murid-murid Yesus terhadap Yesus? Bagaimana iman orang Kristen terhadap Yesus? Sama atau tidak? Jangan bilang sama loh. Jangan bilang sama. Kalau bilang sama konsekuensinya ngeri-ngeri, Bang. Kalau bilang sama